Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan ibadah kita di minggu ini. Banyak hal yang sudah kita dapati di dalam kehidupan kita, tetapi itu tidak membuat kita semakin kendor, semakin jauh kepada Tuhan, tetapi membuat kita semakin dekat kepadanya. Mari pada saat ini kita merendahkan diri di bawah kaki salib Yesus. Kita mau beribadah, kita ambil satu teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Panggilan ibadah kita di dalam Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita dari KPPK nomor 11, terpujilah nama Allah. Kami sungguh datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati kami, membawa puji-pujian di hadapanmu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati puji-pujian kami, biarlah Tuhan senang menerimanya, dan kami terus menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami meminta pertolongan Tuhan, pengurapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami ketenangan. Roh Kudus Tuhan memimpin hati kami, sehingga ketika kami menyanyikan pujian, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini, Tuhan memimpin setiap kami mengambil bagian di dalam pelayanan, baik hamba yang menjadi pemimpin pujian, pemusik, tim singer, dan semuanya Engkau urapi ya Bapa. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Banyak hal yang ingin kami ungkapkan di hadapan-Mu Tuhan, tetapi Engkau tahu apa yang kami hadapi pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan kami, membangun kerohanian kami lebih dekat daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, biarlah kami ibadah ini terus memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mengaku segala dosa-dosa yang kita perbuat, karena Tuhan sudah membayar semua dosa-dosa dengan kematiannya di kayu salib. Mari kita angkat pujian kita dari KPPK nomor 124. Yesus bayar semua.
dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, takkan dapat sentosa. Yesus bayar sebab hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Ayat pengakuan dosa diambil dari Yeremia 14 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, mengaku dosa-dosa kita. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami kembali datang berlutut di bawah kaki-Mu, ya Tuhan. Kami mau mengaku dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami selalu lebih mementingkan akan kemauan diri kami sendiri untuk memuaskan hati kami, memuaskan pikiran kami, memuaskan keinginan kami, ya Tuhan. Ampunilah ya kami, ya Tuhan. Kami tidak memikirkan kehendak-Mu, ya Tuhan, dan kami selalu egois untuk lebih mementingkan kedagingan kami. Kadang perbuatan kami, tindakan kami, ya Tuhan, sering menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bahkan kami pun juga menyakiti hati-Mu, ya Tuhan. Walaupun kami setiap minggu atau bahkan setiap hari kami mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, tapi kami masih bisa saja jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memimpin kami, ya Tuhan, untuk taat dan melakukan semua kehendak dan firman-Mu. Tolong kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat pengampunan dosa diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian, nyanyian syukur dan tekad besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap tatamu Bapa.
gereja Tuhan di sepanjang segala abad, mengangkat pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah kita mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan di dalam minggu-minggu yang lalu, maka hati kita menjadi dibersihkan, hati kita menjadi kuat. Dan sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga yang menguatkan kita, yang selalu bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan pemilik hidup kita. Mari kita angkat pujian kita, Hanya Kau. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan sebuah kesempatan untuk membuka hati kami dan juga telinga kami, dan Roh Kudus menyertai kami di dalam pemberitaan firman, supaya kami boleh senantiasa diperbaharui. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mohon supaya Engkau yang menuntun setiap kami, Roh Kudus yang boleh memberikan kami hikmat untuk mengerti
hati kami boleh menangkap apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Dan melalui pemberitaan firman ini setiap kami boleh mendapatkan berkat. Menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, Engkau juga yang urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mampukan dia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari Matius 11. Jadi kita akan sama-sama melihat Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Tema yang akan kita sama-sama gumulkan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya berharap dan juga bergantung kepada Tuhan. Nah, secara khusus mungkin di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Di tengah kondisi di mana hidup kita itu penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana kita dipanggil untuk berharap dan juga bergantung kepada Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30 saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Jadi apa artinya kita berharap dan bergantung kepada Tuhan? Di dalam bagian yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa rahasia tentang kedamaian hanya diberikan kepada orang-orang kecil. Orang-orang kecil yang membuka hati mereka untuk menerima Tuhan. Jadi orang yang merasa diri mereka berhikmat, orang yang merasa diri mereka pandai, sudah tahu ini dan sudah tahu itu. Dan pada konteks waktu itu sebetulnya itu merujuk kepada orang-orang Farisi. Rupanya mereka nggak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Kristus. Istirahat dan juga ketenangan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa Dia akan memikul apa yang harus kita pikul bersama-sama dengan kita. Tapi ini hanya dialami oleh orang-orang tertentu. Dan bahkan ini dialami oleh orang-orang kecil. Jadi orang-orang yang membuka diri mereka dan rela untuk dituntun oleh Tuhan. Orang-orang yang gak merasa diri mereka cukup hebat. Orang-orang yang menyadari dan mau mengakui keterbatasan mereka. Oleh karena rahasia ini rupanya ditolak sama orang-orang yang merasa sudah cukup berhikmat. Ajakan ini rupanya ditolak oleh mereka yang merasa sudah cukup pandai dan gak butuh Tuhan. Nah, kita akan lihat bahwa di tengah pandemi ini, sekitar tahun lalu saya melihat di mana-mana, terutama di gereja-gereja gitu ya, ada ibadah-ibadah yang mengatakan bahwa Tuhan punya rencana di tengah pandemi. Jadi di tengah kondisi yang buruk seperti ini, Tuhan ingin mendatangkan sebuah kebaikan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Bahkan misalnya di kitab Kejadian, ketika Yusuf itu dibuang ke Mesir, dijual oleh saudara-saudaranya. Pada akhir kisah di kitab Kejadian, Yusuf berkata bahwa engkau memang mereka-rekakan yang jahat untuk aku. Tapi Tuhan menggunakan semuanya itu untuk mereka-rekakan yang baik. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa di tengah kondisi yang sulit, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Dan bahkan Tuhan menggunakan hal-hal yang kita mungkin anggap buruk untuk mendatangkan kebaikan. Nah, di waktu awal pandemi, semua orang berkata Tuhan pasti punya rencana. Melalui kondisi yang seperti ini, yang menghimpit hidupku, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, Paulus pun berkata bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu dan melalui segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan orang-orang itu mulai merenungkan tahun lalu ya, pas pandemi itu mulai. Orang-orang itu mulai berpikir, iya juga ya, ada kebaikan Tuhan loh di tengah pandemi. Misalnya, aku yang selama ini jauh sama keluarga gara-gara sibuk bekerja, gara-gara pandemi aku jadi punya waktu untuk bersama-sama dengan keluarga.
Jadi ada berkat yang terselubung, ada berkat di balik penderitaan. Aku yang selama ini mungkin pengeluaranku itu nggak bisa aku kontrol karena aku keluar ke sana, keluar ke sini, belanja ini dan belanja itu, aku bisa menahan diri. Jadi ada berkat yang terselubung. Kalau mungkin dulu aku pergi ke tempat-tempat yang nggak benar, gara-gara COVID, aku nggak bisa lagi pergi ke tempat-tempat yang nggak benar. Aku diem di rumah. Ada berkat terselubung. Kalau dulu relasiku sama anak nggak baik, sekarang aku bisa nemenin anak belajar. Ada berkat yang terselubung. Tapi apakah betul sesederhana itu? Apakah betul di tengah-tengah pandemi Tuhan mendatangkan kebaikan? Apakah betul melalui semua yang buruk yang terjadi di sekitar kita, yang kita amati, Tuhan mendatangkan kebaikan? Apakah betul ketika kita berdoa setiap hari ke Tuhan supaya segala sesuatu itu menjadi makin baik? Bahkan kita pikir kita bersandar kepada Tuhan, di tengah-tengah pandemi saya yakin makin banyak orang yang berdoa. Makin banyak orang yang mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah sebuah upaya yang mungkin baik. Tapi apakah betul sesederhana itu? Pandemi mendatangkan kebaikan. Tuhan punya rencana. Karena kalau misalnya kita lihat, kenyataannya mungkin berbeda. Banyak orang yang malah kehilangan pekerjaan. Benar sih bisa di rumah sama keluarga, tapi aku kehilangan pekerjaanku. Kalau misalnya aku kehilangan pekerjaanku, walaupun aku bisa dekat sama keluarga, apa gunanya? Aku gak bisa menghidupi keluargaku kok. Mungkin 1-2 minggu kita bisa tahan. Tapi kalau itu berjalan terus-menerus, apakah kita bisa bertahan? Kita yang masuk dan diupah secara harian. Kita yang bergantung dengan orang lain. Kita yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Ketika semuanya itu di stop, apakah hidup kita gak jadi kewalahan? Dan ada orang-orang tertentu yang gak bisa kalau gak kerja. Gak bisa work from home karena memang pekerjaan mereka itu harus terlibat di lapangan. Dan artinya untuk orang-orang yang seperti ini mereka punya risiko untuk terinfeksi. Dan betul ada orang-orang tertentu yang karena mereka terpaksa harus bekerja, mereka gak punya tabungan yang cukup untuk bisa santai-santai di rumah. Dan karena mereka bekerja, mereka terjangkit corona dan corona itu masuk ke keluarga dan sebagainya. Dan kita yang temenin anak di rumah untuk beribadah. Bukankah seringkali kita gak siap dengan kemajuan teknologi? Sekolah pakai YouTube, pakai Zoom dan sebagainya. Bukankah itu malah mempersulit kita? Harus beli kuota, harus belajar ini dan belajar itu, kadang jaringan internet bermasalah. Dan kita lihat ternyata ketika kita udah memberikan upaya yang keras bagi keluarga kita merawat anak kita dengan begitu baik, rupanya gak sesederhana itu. Bahkan karena sulit kita makin stres, saudara-saudara. Dan gak banyak, gak sedikit maksudnya, orang-orang yang karena pandemi ini malah kecanduan dengan gadget. Bapak Ibu, ada sebuah studi, sebuah survei, riset yang menunjukkan bahwa orang yang kecanduan pornografi rupanya semakin banyak karena pandemi. Jadi mereka nggak punya kerjaan di rumah, hanya main dengan gadget, dan di situ mereka bisa mengakses hal-hal yang tidak seharusnya diakses. Jadi kita melihat ada sebuah permasalahan yang nyata. Kekerasan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu, di China, di tempat di mana pertama kali corona itu merebak, rupanya tingkat perceraian meningkat, KDRT terjadi di mana-mana. Karena selama ini suami kerja, istri di rumah nggak pernah ketemu, nggak pernah cekcok. Sekarang ketemu, cekcok tiap hari dan baru ketahuan ternyata relasi mereka retak. Dan bahkan seringkali terjadi masalah orang tua dan anak, kematian, dan manusia semakin jahat. Yang serakah makin serakah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin ditindas. Orang-orang menimbun masker, menimbun obat-obatan hanya untuk kepentingan pribadi, nggak peduli orang lain hidup atau enggak. Yang penting untung dan makin kaya. Bahkan kemarin di berita saya juga lihat ada pihak-pihak tertentu yang membeli tabung buat semprot api. Jadi tabung kebakaran yang isinya adalah gas untuk memadamkan api, dibeli sama dia dengan harga murah. Tabung itu warna merah, dicat warna putih, isinya dikeluarin diganti sama oksigen. Lalu dijual dengan harga yang berkali-kali lipat.
Dan itu sebetulnya membahayakan orang-orang yang menggunakan. Bahkan kita tahu dana untuk bantuan sosial dikorupsi. Waduh. Di tengah-tengah pandemi, manusia menjadi semakin jahat. Bukan semakin baik dan semakin peduli sama sesama. Harusnya kita semakin perhatian sama sesama. Tapi menjadi semakin jahat. Semakin menindas, semakin serakah, semakin rakus, semakin males-malesan. Ya udah di rumah aja. Kenapa harus pusing? Kita terlalu memanjakan diri. Jadi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita diminta untuk bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Karena memang sebagai orang Kristen kita seharusnya bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tapi kenyataannya manusia itu seringkali seenak-enaknya sendiri. Ketika kita susah, kita berharap kepada Tuhan. Tapi kalau nggak lagi susah, aku mau pakai caraku sendiri. Dan bahkan kita tahu bahwa ternyata kasus corona itu menjadi semakin parah. Kenapa? Karena kecerobohan, kelalaian manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya melihat sebuah berita di Brazil. Jadi rupanya di Brazil, kubur itu digali. Sebelum hari itu ketahuan yang meninggal berapa orang, kubur itu udah digali. Kenapa demikian? Karena pemerintah udah bisa prediksi yang meninggal hari ini pasti semakin banyak, yang infeksi semakin banyak, yang kena corona semakin banyak. Dan ini terjadi kenapa? Karena orang-orang ceroboh, nggak mau pakai masker, nggak percaya COVID itu konspirasi dan sebagainya. Tetap pergi, ke kerumunan tetap ke kerumunan. Coba lihat gambar ini ya. Kubur itu digali, kubur kosong digali begitu banyak berhektar-hektar untuk mengantisipasi. Dan ini terjadi karena kecerobohan manusia. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah gimana kita sebagai anak Tuhan bergantung dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang semakin rusak. Di tengah kondisi bahwa bahkan mungkin kita sendiri adalah orang-orang tersebut. Kita adalah orang-orang yang lalai, kita adalah orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga kita dengan baik. Kita adalah orang-orang yang malas. Gimana kita bergantung kepada Tuhan? Seringkali kita pikir kalau kita berdoa, maka Tuhan akan menjawab doa kita dan Tuhan akan membereskan masalah kita. Tapi apa sih artinya bergantung dan berharap kepada Tuhan? Apakah Tuhan bisa bekerja di tengah kondisi kehidupan kita yang gak mau dipimpin sama Tuhan? Kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi bisa gak sih Tuhan kerja di dalam hidup kita kalau kita adalah manusia-manusia yang bebal yang gak mau dipimpin? Seringkali kita bingung ya. Kalau kita terjepit kayaknya kita pengen berdoa dan kita pengen jawaban yang cepat dari Tuhan. Tapi di sisi lain kita mengabaikan kalau seringkali kita juga punya kelemahan. Dan kelemahan ini membuat Tuhan susah mimpin kita. Kelemahan inilah yang membuat kita susah bersandar kepada Tuhan. Kita males, kita gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Dosa-dosa tertentu di dalam diri kita gak mau beresin. Kita bersandar di tengah kondisi keluarga yang gak baik. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hubunganku dengan istri dan dengan anak. Padahal kita adalah seorang pemarah yang susah meminta maaf. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kondisi keluargaku secara finansial. Tapi mungkin seringkali kita juga males. Attitude kita di dalam pekerjaan mungkin gak sebaik itu. Tapi kita terus menuntut, aku pengen itu dan aku pengen ini. Kita pengen Tuhan memberkati kita, tapi kita males-malesan. Kita pengen Tuhan memberkati kita, tetapi waktu kita gunakan secara keliru. Kita kecanduan gadget. Mending kalau cuma kecanduan gadget. Gimana kalau kita kecanduan hal-hal yang lain yang lebih buruk dari itu? Jadi kita ingin bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kita pengen Tuhan memberkati kita, memelihara kita. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita punya hati yang siap untuk bergantung dan bersandar kepada Tuhan? Karena kita akan lihat nanti bergantung dan bersandar kepada Tuhan itu bukan artinya Tuhan akan membereskan segala kesulitan kita. Terus kita berpangku tangan cuman enak-enaknya doang.
Saya pernah dan sering mendengar slogan ini, saudara-saudari dalam Kristus. Do your best and God will do the rest. Artinya adalah lakukan yang terbaik dan Tuhan akan kerjakan sisanya. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Jadi sebagai manusia, tugas kita adalah kita lakuin yang kita bisa. Kalau kita udah lakuin yang kita bisa, kita udah berdoa, Tuhan akan melakukan sisanya. Do your best and God will do the rest. Setuju nggak? Setujukah kalau kita udah melakukan yang terbaik, maka Tuhan akan mengerjakan sisanya? Setujukah kalau kita udah cukup berusaha, kita bisa diam berdoa dan Tuhan akan melakukan sisanya? Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33, Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan daripada Tuhan, kerajaan Allah. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Artinya apa? Artinya memang kita punya bagian kita sendiri dan Tuhan punya bagian Tuhan. Iya enggak? Ada hal-hal yang kita nggak bisa lakuin, tapi kita udah berusaha. Tetap nggak mengubah apa-apa. Kita tunggu Tuhan yang menolong kita. Saya setuju. Ketika kita berdoa, kadang-kadang kita udah terjepit, situasi nggak berubah. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Tapi seringkali ketika kita menggunakan cara pikir seperti ini, spirit yang seperti ini, lakukan yang terbaik, Tuhan akan melakukan sisanya. Secara nggak sadar mungkin kita menjadikan Tuhan sebagai tukang beres-beres. Aku udah begini, aku udah begitu, sisanya biar Tuhan kerja secara otomatis. Saya percaya ada kebenaran di dalam ungkapan yang tadi. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik, Tuhan akan melakukan sisanya. Saya setuju, ada kebenaran-kebenaran yang bisa kita lihat di dalam prinsip itu. Tapi sebenarnya saya lebih setuju lagi kalau kita mengubah slogan itu menjadi do everything with God. Melakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Bukan hanya do your best and God will do the rest, seharusnya kita do everything with God. Lakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Bukan cuma kita kerjain bagian kita, Tuhan kerjain bagian Tuhan. Tapi semuanya ini kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat di dalam ayat yang tadi kita baca. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Saya akan bacakan sekali lagi. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi di satu sisi Tuhan memang mengundang kita. Kalau kita capek, datang ke Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi kita dipanggil untuk menemukan damai di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan. Ketika kita berlutut meneteskan air mata. Karena hanya Tuhan yang mengerti apa yang kita alami. Disitulah Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan yang hadir di dalam hidup kita memberikan damai sejahtera. Dan kita sadar walaupun kondisi itu begitu sulit, asalkan aku punya Tuhan. Asalkan aku punya Kristus, sahabat sejatiku. Dan Roh Kudus juga bersemayam di dalam diriku. Dan Bapa memegang aku dengan tangannya. Maka aku punya damai sejahtera. Tapi kita harus ingat, firman Tuhan gak berhenti di situ saudara-saudara. Kalau cuman kita berhenti di situ, maka kita jadinya do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik, berserah kepada Tuhan, lalu Tuhan akan mengerjakan sisanya. Tapi kalau kita maju lagi satu ayat, ke ayat yang ke-29 dan ke ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudari tahu nggak kuk itu seperti apa? Di gambar yang sebelumnya tadi, kita bisa memahami tentang hal ini. Kuk itu adalah seperti semacam kayu pegangan gitu ya, yang diletakkan di antara kedua kerbau. Jadi kalau kerbau itu mau membajak sawah, mereka itu harus dipasangin kuk. Supaya apa? Supaya mereka bisa dikontrol geraknya, mau ke kanan, mau ke kiri. Dan supaya apa?
Supaya dua kerbau itu bisa berjalan berdampingan. Jadi Cook ini mengikat dua kerbau menjadi satu kesatuan. Supaya ngebajak sawah lebih gampang, ya kan? Artinya ada dua kerbau yang dipakai untuk membajak sawah. Masalahnya, kalau satu kerbaunya kuat dan satu kerbaunya terlalu lemah, maka ini akan timpang, gitu ya. Ini akan timpang. Yang satu akan bekerja dan yang satu cuma keseret-seret doang. Nah, Cook ini digunakan untuk apa? Untuk memastikan bahwa kedua kerbau ini tuh seimbang. Ukuran leher mereka seimbang, besar badan mereka seimbang, supaya apa? Supaya mereka bisa berjalanan berdampingan. Nah, memang pada kasus-kasus tertentu, Cook ini dipasang pada satu kerbau yang lebih besar dan satu kerbau yang mungkin lebih kecil sedikit. Jadi yang kecil ini bisa sedikit bergantung sama yang besar. Tapi timpangnya itu nggak terlalu jauh. Dan di dalam hal yang ini, di dalam contoh yang ini, kerbau yang lebih berpengalaman itu akan membantu, memikul. Jadi ketika kerbau yang lebih muda ini dipasangin sama kerbau yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, mereka akan berjalan bersama-sama dan kerbau yang lebih muda ini akan tertolong dan dia akan belajar dari kerbau yang lebih berpengalaman, yang lebih senior istilahnya. Nah, gambaran ini menarik, kenapa? Karena Tuhan bilang bahwa kita juga punya Cook. Kita juga memikul sesuatu, tetapi kita nggak memikul hal tersebut sendirian. Tuhan memikul bersama-sama dengan kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Ketika kita menghadapi hidup yang sulit ini, rupanya Tuhan ngajak kita, anakku, berjalanlah di sampingku. Mari kita memikul ini bersama-sama. Do everything with God. Lakuin segala sesuatu sama Tuhan. Kita kadang-kadang perlu istirahat kalau kita capek. Kalau secara rohani kita kosong, kita terkuras, kita harus diisi sama Tuhan. Tetapi nggak berhenti di situ. Orang-orang yang sudah diisi, diajak sama Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Artinya ketika kita ngomong tentang bersandar dan bergantung sama Tuhan, bukan cuma artinya kita terus-menerus duduk diem. Ada waktu di mana kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita perlu duduk diem di hadapan Tuhan. Tetapi ada waktu di mana Tuhan memulihkan kita dan Tuhan mengangkat kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Artinya bergantung dan bersandar, Tuhan mau pakai kita untuk melakukan sesuatu. Bergantung dan bersandarnya itu bukan cuma Tuhan kerjain segala sesuatu buat kita, tetapi kita melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh dari Alkitab. Kalau kita melihat ke dalam kisah Yusuf, yang tadi saya sempat singgung sedikit. Yusuf dibuang ke Mesir, ditindas oleh kakak-kakaknya. Kita tahu hidupnya begitu malang. Dia jadi budak, dia ditipu, difitnah dan sebagainya. Bagaimana Yusuf bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Di momen-momen tertentu dia nggak bisa ngapa-ngapain, saudara-saudara. Dia cuma bisa menangis, mendekam di dalam penjara. Berdoa setiap hari, mungkin berlutut, bercucuran air mata. Hidup itu kayaknya semakin parah, Tuhan kayaknya meninggalkan dia. Satu waktu dia cuma bisa kayak gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Momen yang terendah di dalam kehidupan Yusuf. Dikhianati sama keluarganya sendiri. Tetapi momen-momen tertentu ketika Tuhan mulai membuka jalan demi jalan. Apa yang Yusuf lakukan? Yusuf bergantung dan bersandar kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara taat. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia bergantung sama Tuhan. Dia sadar, dia taat sama Tuhan. Itu namanya bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara bisa bayangin ya, kalau di tengah-tengah proses yang Yusuf alami, dia udah setengah jalan nih dibentuk sama Tuhan. Tuhan mau menjadikan dia seorang pribadi yang hebat. Dari orang buangan, difitnah, jadi budak di penjara, udah setengah jalan dia masuk ke dalam rumah Potifar. Dibentuk sama Tuhan, terus digoda. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bisa membayangkan kalau di tengah-tengah proses itu Yusuf gagal,
Dia nggak bersandar kepada rencananya dan caranya Tuhan. Dia nggak bergantung kepada rencana dan caranya Tuhan. Dan dia memilih untuk berzina pada waktu itu. Tentu semua yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan Yusuf itu akan sirna. Dia nggak akan bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia nggak akan bisa jadi berkat untuk puluhan ribu orang yang ada di Mesir. Kalau dia nggak taat dan bergantung sama Tuhan. Oleh karena itu kita melihat bahwa Yusuf taat dan bergantung kepada Tuhan bukan cuma ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ketika dia udah mulai punya jabatan dan posisi, dia pun bergantung sama Tuhan. Padahal kita bisa bayangin ya, Yusuf itu kan orang yang sepanjang hidupnya ditindas. Artinya dia punya kepahitan, dia punya kepedihan, dia punya dendam, dia punya amarah. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya kepahitan itu harusnya lebih pengen cari pelarian. Pengen kabur dari rasa sakit yang dihadapi, harusnya dia mudah untuk berzina. Aku dilukai dan untuk membereskan rasa luka ini, aku pengen berzina. Wow, banyak orang yang di tengah-tengah pandemi ini terluka karena ini dan itu lari ke hal-hal yang gak benar. Banyak dari kita yang bisa kecanduan pornografi karena capek di tengah-tengah pandemi ini, begitu stres. Tapi bayangin, Yusuf di tengah-tengah kondisi dia menjadi manusia yang rapuh karena selalu ditindas. Dia memilih untuk bersandar kepada Tuhan. Walaupun berzina mungkin bisa memberikan dia kenikmatan sesaat, tapi dia memilih untuk bersandar dan bergantung pada rencana Tuhan. Kita belajar pada pagi hari ini. Bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan artinya adalah kita mau pakai caranya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, omong kosong kalau kita bilang kita bersandar kepada Tuhan, tapi kita masih hidup pakai cara kita sendiri. Gak mungkin kita bisa bersandar dan bergantung pada Tuhan kalau kita gak mau hidup menggunakan caranya Tuhan. Artinya gak mungkin kita bisa bersandar dan sepenuhnya bergantung sama Tuhan kalau kita adalah orang-orang yang gak taat. Artinya apa? Ketika kita mau belajar untuk bergantung dan bersandar kepada Tuhan, kita harus belajar untuk membersihkan hati kita terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Tapi doa gak mengubah apa-apa kalau kita gak taat dan gak mau dibentuk. Akhirnya kita menjadi orang yang secara rohani gak pernah bertumbuh. Hanya minta-minta sama Tuhan. Padahal, melalui semua proses kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ketika kita bersandar, di saat yang bersamaan Tuhan mau menggunakan semuanya itu untuk memproses dan memurnikan kita. Oleh karena itu kita belajar pada pagi hari ini. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, artinya kita harus mau dibentuk sama Tuhan. Sesulit apapun situasinya, bersandar itu bukan artinya Tuhan membereskan hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Tapi bersandar itu dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan, aku masih suka marah. Tuhan, aku masih suka bohong. Tuhan, aku masih malas. Tuhan, aku masih gak bisa komunikasi dengan keluargaku. Tuhan, aku masih kurang ajar. Aku mau bersandar kepadamu. Ubah diriku. Lucunya ketika Tuhan mengubah diri kita, Tuhan malah nanti bakal pakai kita untuk membereskan hal-hal yang kita pikir selama ini adalah masalah yang sesungguhnya. Kita pikir masalahnya adalah kita gak punya pekerjaan. Kita pikir masalahnya adalah anak kita susah diatur dan sebagainya dan sebagainya. Padahal faktor-faktor eksternal yang kita gak bisa kontrol ini bukan masalah yang sesungguhnya. Ketika kita mulai beresin diri kita sendiri, ketika kita mulai bersandar bergantung kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita pun akan dimampukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dulu kita pikir kita gak bisa atasin. Tuhan akan memberikan hikmat dan Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik sama istri kita. Masalah rumah tangga yang selama ini kita pikir mengganggu kita, ternyata pelan-pelan mulai bisa kita beresin ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau selama ini kita punya masalah finansial, ternyata ketika Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih rajin lagi, lebih gak terlalu hitung-hitungan, lebih kerja keras lagi, lebih mau berkorban lagi, ternyata disitulah Tuhan membukakan jalan. Corona mungkin gak akan terjadi lagi ya. Kebanyakan dari kita udah divaksin Bapak Ibu. Banyak orang yang menangis karena corona.
Kita pun patut menangis karena corona. Tapi di tengah-tengah tangisan itu, Tuhan memurnikan kita. Di tengah-tengah tangisan itu, kita boleh menangis berseru kepada Tuhan. Tapi ketika corona menghancurkan orang-orang tertentu, ketika corona malah bikin orang-orang tertentu jadi semakin jahat, semakin serakah, semakin males, Tuhan mau pakai momen ini supaya kita bergantung sama Dia dan kita dijadikan pribadi yang lebih bijaksana, lebih cinta Tuhan, dan lebih bisa dipakai. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita melihat satu kesimpulan bagi kita. Bersandar sama Tuhan di tengah kesulitan. Artinya bukan cuma Tuhan menghilangkan kesulitan kita, tetapi di saat itulah Tuhan juga membentuk kita. Dan kita bukan cuma berdoa minta Tuhan beresin. Karena dari ayat tadi kita belajar bahwa Tuhan memikul beban yang kita pikul bersama-sama dengan kita. Seperti seorang anak yang butuh bimbingan, Tuhan membimbing kita. Seperti seorang anak yang nyeberang jalanan harus dituntun sama papanya, Tuhan pun menuntun kita. Jadi bersandar kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan artinya kita mau taat sama Tuhan. Supaya melalui segala sesuatu yang kita hadapi, kita didewasakan oleh Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dari Filipi, pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya di tengah-tengah kondisi yang kita hadapin, Tuhan memberikan kekuatan supaya kita bisa memikul. Bukan kita lari dari masalah, bukan kita menghindari masalah, tetapi kita diberikan kekuatan untuk memikul apa yang harus kita pikul bersama-sama dengan Tuhan. Dan di saat itulah kita akan menemukan kejutan-kejutan. Karena Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang siap untuk dipakai. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini kami belajar satu perenungan yang baik. Ketika kami bersandar dan bergantung, kami percaya ada hal-hal yang tidak bisa kami kerjakan. Ada hal-hal yang hanya Engkau yang bisa kerjakan untuk kami. Dan kami percaya Engkau memelihara kami. Tetapi seringkali kami bersembunyi di balik alasan-alasan tersebut dan kami gak mau bertumbuh. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami disadarkan bahwa ketika kami bersandar, firman Tuhan mengajarkan kami bersandar bukan hanya ketika kami berharap kepadamu. Kami juga bersandar ketika kami mau dipimpin dan dibentuk untuk didewasakan. Oleh karena itu, berikanlah Roh Kudus memimpin kami di dalam perjalanan hidup kami. Menghadapi masalah finansial, masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah kesehatan. Bentuk kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kami boleh menangis, kami boleh menderita, kami boleh berseru kepadamu. Dan Engkau mendengar semua doa kami, memberikan damai sejahtera kepada kami. Tapi melampaui itu, kami juga boleh punya pengalaman-pengalaman baru yang mendewasakan iman kami. Pengalaman-pengalaman yang menolong kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Berkati minggu yang akan kami lalui. Berikan kami kekuatan. Dan kami mau menjalankan hidup ini, memikul apa yang harus kami pikul bersama-sama dengan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih buat Lose Rainer yang sudah memberikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat sekalian. Kini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat di layar LED. Di situ ada link-link yang kita sudah sediakan. Atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja memberikan persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan, kasih setiamu.
sesuatu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami sembahkan ini, melalui uang-uang yang kami sudah dapat dari hasil jerih payah kami. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa berharap kepada Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di zaman, di hari-hari kesulitan yang kami alami, tetapi karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberikan kepada kami berkat-berkat, sehingga kami boleh membawa berkat tersebut ke dalam gerejamu ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan berkati juga tangan-tangan yang belum memberi, hingga kami boleh bersama-sama memberikan rasa syukur kami di tempat-Mu yang kudus ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan ini, dan kami percaya Tuhan memberikan hikmat di dalam pengelolaan tersebut. Terima kasih Tuhan, terimalah rasa syukur kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam warta kita pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Guru Injil Rainer, mahasiswa praktek dari STT Reform. Kita bersyukur hambanya dapat melayani Tuhan. Beliau adalah mahasiswa praktek di Pluit, tapi kita undang untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur dapat menikmati firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Minggu depan ibadah tanggal 15 Agustus akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Gimin Husin. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah di minggu depan, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat mengalami Tuhan di minggu depan, dan pelayan-pelayan ibadah Bapak Ibu Saudara dapat lihat di layar. Kemudian Bapak Ibu Saudara, minggu depan juga akan diadakan penaguhan pengurus. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah minggu depan, mendukung dalam doa pengurus-pengurus yang akan diteguhkan di minggu depan. Dan kemudian saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah kepada Tuhan di pertengahan minggu. Mari kita mencari Tuhan, mari kita bersekutu kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian nanti menyambut perayaan HUT Indonesia tanggal 17 Agustus, kita akan mengadakan doa bagi bangsa. Minggu depan akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tanggal, mengenai jamnya. Tanggal 16-17 kita akan mengadakan doa bagi bangsa. Silakan Bapak Saudara mengambil satu waktu untuk berdoa bagi bangsa. Kita akan tampilkan di YouTube dan kemudian juga akan dikirimkan melalui WhatsApp begitu ya. Kalau memungkinkan audionya akan dikirimkan melalui WhatsApp.
Nah, demikian pengumuman dari saya, Bapak Saudara, mari kita berdoa bagi bangsa kita. Bapak Saudara, saya mengajak setiap kita berdoa bagi Indonesia dalam segala pergumulan ekonomi. Kiranya Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh tuntun, Tuhan boleh berkati juga bagi gereja kita dan juga bagi keadaan sekitar kita. Kita juga doakan pengurus yang akan diteguhkan minggu depan, mereka punya kesiapan hati untuk melayani Tuhan. Mari berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepada Tuhan di dalam doa, memohonkan anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Indonesia dalam keadaan yang sulit Tuhan. Ada banyak orang kali ini harus menderita oleh karena pandemi corona. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Mulai dari pengusaha sampai pelaku ekonomi kecil, masyarakat kecil semua mengalami kesulitan. Karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan mengirimkan berkat Tuhan bagi Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sedang berjuang menghadapi pandemi. Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan sertai mereka, sehingga mereka dapat terus melayani masyarakat dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami sehingga mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menghadapi pandemi corona pada saat ini. Biar belas kasihan Tuhan nyata bagi bangsa kami. Berdoa bagi jemaat kami yang mengalami kesulitan. Kami berdoa Tuhan mendengar setiap doa jemaat-jemaat kami. Jemaat kami yang mengalami pergumulan, Tuhan kiranya beserta dengan mereka. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri Tuhan. Pegang tangan mereka, jangan tinggalkan mereka. Besertalah dengan mereka. Berikan kepada jemaat-jemaat Tuhan kekuatan untuk mereka dapat melangkah sehari demi sehari bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus yang akan diteguhkan minggu depan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mempersiapkan hati pengurus-pengurus ini, sehingga di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit, mereka dapat terus melayani Tuhan. Mereka dapat terus berkarya bagi Tuhan. Dan mereka dapat terus mengabdikan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pengurus-pengurus yang baru ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Persiapkan hati mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Ibadah hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah yang tidak pernah berkesudahan, anugerah dan keselamatan daripada Kristus Yesus
pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saat teduh kebaktian selesai, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.